Perkenalkan, nama saya Prayogo, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Kerinci dari Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Keluarga Islam semester 3. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir Hukum Keluarga Kontemporer yang dibimbing langsung oleh yang terhormat Bapak Rifki Nurdiansah MH. Baik, di sini sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak, apakah Bapak bersedia kalau saya mewawancarai Bapak? Insyaallah bersedia. Baik, alhamdulillah. Adapun judul wawancara yang saya angkat itu adalah pernikahan di Desa Ladeh. Menurut Bapak, bagaimana sistem pernikahan yang ada di Desa Ladeh yang berlangsung pada saat ini? Terima kasih Saudara Prayogo sudah datang ke kantor Saudara Agama Kecamatan Depati 7. Selamat datang dan mengucapkan semoga Nanda Prayogo sukses menimba ilmu di IN Kerinci. Jadi kalau untuk prosesi pelaksanaan akad nikah secara umum di kantor Saudara Agama Kecamatan Depati 7, termasuk juga di Desa Ladeh yang merupakan desa binaan dari kantor Saudara Agama Kecamatan Depati 7. Sebelum prosesi akad nikah itu dilangsungkan, tentu ada prosesi adat, prosesi adat yang kalau di istilah hukum munakahat itu disebut dengan proses khitbah, meminang. Nah, kalau meminang di sini di Desa Ladeh itu tidak tidak seperti di desa-desa lain ya, yang dilakukan itu paling-paling yang datang itu paman, keluarga dekat dari calon suami meminang kepada calon istri. Setelah itu dilaksanakan pastilahnya pertemuan, kemudian dirundingkan untuk menetapkan hari H pelaksanaan akad nikah. Jadi umumnya secara umum begitu. Mungkin di Kecamatan Depati 7 secara umum begitu, kemudian juga termasuk di Desa Ladeh. Setelah itu yang bersangkutan itu tentunya datang menemui kepala desa, kemudian untuk mendapatkan pengantar nikah, pengantar nikah dan persyaratan-persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh kantor Saudara Agama Kecamatan, dalam hal ini Kementerian Agama. Banyak itu persyaratannya ya, mulai dari pengantar nikah, model N yang disebut dengan model N dari kepala desa, kemudian fotokopi KTP-nya, calon suami, calon istri, kedua orang tua, kemudian 2 orang saksi. Kalau kebetulan calon suaminya itu dari kecamatan lain atau dari kabupaten lain, termasuk dari provinsi lain, termasuk juga dari luar negeri, tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi. Kalau dari luar kecamatan Depati 7 tentu harus kami selaku kepala KUA kantor Urusan Agama Kecamatan Depati 7 itu minta kepada yang bersangkutan untuk mengurus rekomendasi pindah nikah. Ada rekomendasi pindah nikah yang nantinya akan diinput di sistem informasi manajemen nikah di kantor Urusan Agama Kecamatan Depati 7. Jadi setelah dilakukan pendaftaran nikah di kantor Urusan Agama Kecamatan, dilakukan pemeriksaan, kemudian dalam kurun waktu 10 hari sebelum akad nikah itu dimanfaatkan untuk memberikan bimbingan pranikah atau BP4 kepada calon pengantin yang akan melaksanakan akad nikah. Jadi setelah semua proses itu selesai, baru dikeluarkan surat tugas apakah penghulu yang melaksanakan akad nikah, apakah kepala KUA langsung melaksanakan akad nikah. Itu umumnya kalau di Desa Ladeh itu tempat nikahnya itu di masjid. Jadi tempat nikahnya di masjid itu sudah berlangsung sejak lama. Itu pada umumnya masyarakat melaksanakannya pada hari Jumat. Ya, kenapa pada hari Jumat? Kalau di Desa Ladeh
kemudian juga di desa Kayoh Mangka, Petolanang, Lubuk Sudi, itu umumnya sebelum Jumat dilaksanakan prosesi akad nikah. Kenapa? Kami sudah tanyakan kepada masyarakat itu, eh, Bab, setelah akad nikah itu kan dilaksanakan sholat Jumat. Setelah sholat Jumat baru dilaksanakan apa istilahnya peresmian. Jadi kendurinya itu, jadi banyak tamu yang datang itu setelah keluar dari masjid melaksanakan sholat Jumat. Jadi banyak tamu yang datang. Jadi itu alasan masyarakat itu memilih hari yang baik, atau istilah kerinci itu hari yang baik ketika Jayo. Jadi hari Jumat itu. Jadi setelah dilakukan dikeluarkan surat tugas, hari Jumat itu dilaksanakan prosesi akad nikah. Di dalam masjid itu masih dilaksanakan prosesi adat, di mana anak jantan menyampaikan maksud dan tujuan untuk melaksanakan akad nikah itu kepada nenek mama menyampaikan kepada depati. Nah, kemudian baru dipersilakan kepada penghulu atau kepala KUA untuk memimpin prosesi akad nikah. Jadi setelah atau sesaat sesudah akad nikah itu langsung diberikan buku nikah kepada yang bersangkutan, karena kan yang bersangkutan sudah mendaftar 10 hari sebelum akad nikah. Nah, jadi sampai di situ kira-kira gambaran umum prosesinya, mulai dari khitbah, mulai dari meminang itu sampai yang bersangkutan itu sudah memiliki buku nikah. Ya, buku nikah yang dikeluarkan oleh kantor seragama kecamatan, tentunya itu akan berguna seumur hidup. Itu berbeda dengan dengan SIM, dengan kartu-kartu identitas yang lain, itu ada masa berlakunya itu. Nah, kalau buku nikah itu seumur hidup. Jadi digunakan untuk nantinya untuk catatan sipil untuk membuat akte kelahiran anak, ya. Nanti kalau dikaruniai anak, pasti pihak dari dinas Dukcapil itu pasti minta buku nikah. Nah, jadi buku nikah ataupun pencatatan nikah di kantor seragama kecamatan itu sangat urgen, sangat penting. Barangkali itu, terima kasih. Selanjutnya, menurut Bapak ada nggak sih perbedaan pernikahan dari zaman dahulu dan zaman sekarang? Kalau kita lihat dari era digitalisasi sekarang ini, mulai tahun 2014, nah itu ada di launching itu namanya sistem informasi manajemen nikah, SIMKA. Kalau 2014, 2015 sampai 2016 itu 3 tahun itu masih offline. Nah, mulai 2017 itu sudah online. Jadi kami dari pihak KUA, Ketua Agama Kecamatan itu tidak lagi susah, ya. Tidak lagi susah, maksudnya tinggal diinput NIK, nomor induk kewarganegaraan itu, nomor KTP di dalam sistem informasi manajemen nikah, itu langsung ada data yang bersangkutan. Jadi yang bersangkutan tidak bisa memanipulasi data. Ini ada yang ngaku misalnya bujangan, ngaku masih belum menikah. Nah, jadi tidak bisa lagi sekarang. Itu barangkali perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya dapat diketahuikan sahnya suatu pernikahan itu kan adanya seorang wali gitu kan. Bagaimana jika seorang wali itu tidak memenuhi syariat Islam, maksudnya tidak melaksanakan sholat, puasa, dan zakat? Berarti kalau menghukumkan seseorang itu fasik, wali kan ada namanya wali yang fasik. Iya. Wali yang fasik itu boleh berpindah ke wali yang berikutnya. Jadi wali ini kan ada sampai ke wali hakim itu ada 23. Jadi wali nasab itu ada 22. Mulai dari ini yang calon istri kan, calon istri punya ayah. Ayahnya itu kalau di istilah perwalian di hukum nikahat itu abun.
abun, jadun, abun jadun. Ya, jadi ayah, kakek, kemudian buyut. Nah, itu garis lurus ke atas itu yang berhak menjadi wali. Ya, sebab wali ini yang prinsip itu rukun nikah. La nikah illa biwali, tidak sah nikah tanpa wali, kemudian dan dua orang saksi yang adil. Ya, nah, jadi itu kalau semasih ada wali nasab itu tidak bisa berpindah kepada wali hakim. Ah, dalam kasus yang ditanyakan oleh Anda Prayogo tadi, bagaimana kalau walinya fasik, ya, berarti tidak melaksanakan ketentuan atau syariat Islam secara baik, ya. Nah, tentu yang tahu itu adalah yang akrab, yang dekat. Nah, kalau kami selaku pihak kantor urusan agama kecamatan itu tentu tidak sampai mengetahui lebih detail mengenai kepribadian seseorang. Jadi kalau walinya itu fasik, itu boleh berpindah kepada wali berikutnya. Kalau tadi abun jadun, kemudian akhun sakit, akhun lil aba, ibnu akhun sakit, ibnu akhun lil aba. Nah, kemudian amun sakit, amun lil aba, ibnu amun sakit, ibnu amun lil aba. Nah, jadi artinya itu ayah, kemudian kakek, buyut atau munyang kalau bahasa kerinci itu. Nah, kemudian saudara sekandung, ya, saudara sekandung. Kemudian saudara seayah. Kalau tidak ada saudara sekandung, saudara seayah, itu urutannya itu. Jadi tidak boleh pindah serta merta itu. Kalau masih ada nomor 1, tidak boleh pindah ke nomor 2, kecuali yang nomor 2 itu tidak memenuhi persyaratan sebagai wali nikah. Pindah ke nomor 2. Kalau nomor 2 tidak juga memenuhi persyaratan, pindah ke nomor 3. Tidak bisa langsung pindah ke nomor 5, ke nomor 6. Nah, barangkali gitu. Kalau untuk maharnya sendiri itu ditentukan oleh adat, oleh pihak wanita atau pihak lelaki. Kalau menurut ketentuan hukum munakahat itu, kalau mahar itu kan bentuk keikhlasan seorang suami, ya. Mahar itu bukan rukun nikah, ingat ya. Mahar bukan rukun nikah, tetapi kata mahar itu masuk di rukun nikah. Nah, jadi mahar itu boleh ya, tunai diberikan langsung, boleh ditangguhkan, berarti boleh berhutang. Mahar itu, jadi itu bentuk kerelaan, keikhlasan seorang suami yang merupakan hak dari istri. Apapun yang diminta oleh calon istri itu harus dipenuhi. Nah, seorang calon suami, kalau dia minta maharnya itu motor, beli motor. Minta kalung emas, beli kalung emas. Minta mobil, beli mobil. Jadi sesuai dengan permintaan dari ini, tidak ditetapkan oleh adat. Tapi umumnya di Kecamatan Deputi 7 itu seperangkat alat sholat. Nah, seperangkat alat sholat itu ada, walaupun ada tambahan-tambahan mahar yang lain yang diminta, apakah itu cincin dan sebagainya, ada yang uang. Tapi umumnya seperangkat alat sholat itu yang menjadi mahar. Tapi bukan berarti itu ditetapkan oleh orang adat, atau ditetapkan oleh memang sudah jadi mungkin kalau ada tuh muhakamah itu kan kebiasaan. Nah, kebiasaan itu sudah dianggap menjadi hal yang baik. Jadi seperangkat alat sholat itu yang diberikan sebagai mahar dalam pernikahan. Kalau di desa Lade sendiri kan ini banyak orang yang menganggap hal kecil itu menjadi penyebab tidak sahnya pernikahan, gitu kan. Bagaimana cara agar masyarakat tuh menyadari bahwa hal kecil itu bisa membatalkan suatu pernikahan? Maksudnya yang membatalkan nikah apa? Misalkan dari hal-hal yang kecil, dari persyaratan yang tidak terpenuhi, maksudnya dianggap enteng oleh kedua calon mempelai gitu. Kalau rukun nikah kan ada 5, calon suami, calon istri, kemudian wali, 2 orang saksi, ijab kabul. Sepanjang sudah terpenuhi ini, nah jadi masing-masing ini ada persyaratan.
calon suami ada syaratnya, ya. Baik syarat itu menurut ketentuan hukum munakahat maupun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Kemudian untuk proses pencatatan nikahnya itu, ya. Kemudian istri juga demikian, ada persyaratannya. Wali juga ada syarat-syaratnya. Jadi kedua orang saksi ini ada juga syarat-syaratnya. Nah, termasuk juga mahar yang ditetapkan oleh yang diminta oleh calon istri tadi. Jadi kalau sepanjang yang 5 rukun nikah ini terpenuhi, sah, ya, sah. Kalau ada yang keberatan, misalnya yang bersangkutan calon suami atau calon istri itu merasa dipaksa oleh kedua orang tuanya, itu boleh melakukan pembatalan nikah. Nah, yang berhak membatalkan nikah itu adalah pengadilan agama. Ingat, yang berhak membatalkan nikah itu pengadilan agama. Jadi sepanjang ya rukun nikah yang 5 ini sudah terpenuhi, sah nikah. Sah nikah. Di desa Lade sendiri apakah ada ini serangkaian acara adat sebelum melaksanakan akad nikah? Oh, ada. Itu yang disampaikan tadi sebelum nikah kan di masjid ini. Iya. Nikah di masjid hari Jumat itu kan menjelang masuknya waktu Jumat jam 10.30 itu sudah dimulai. Nah, dimulai dengan prosesi adat terlebih dahulu. Tidak lama. Kemudian tidak ada prosesi yang sekedar anak jantan atau dari pihak yang calon istri itu menyampaikan kepada orang adat, itu istilahnya minta izin, minta restu seperti untuk dilaksanakan prosesi akad nikah yang dipimpin oleh kepala KUA. Jadi ada istilahnya itu, ada celana yang sekaki, rokok yang sebatang, pinang yang setangkai. Nah, itu ada yang diserahkan kepada nenek mama atau orang adat terlebih dahulu. Setelah itu baru dilaksanakan akad nikah yang dipimpin oleh ini penghulu dari pihak KUA Kecamatan Negeri 7. Baiklah, baik, demikian video yang saya buat. Ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala KUA. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.